Kasus Cohen atau jari keriting terjadi akibat dari kerusakan saraf ulnaris di mana kita ketahui yakni saraf tersebut mempersarafi otot-otot pada jari-jari tangan. Kasus Cohen ini menyebabkan terjadinya hiperekstensi pada metakarpophalangeal dan fleksi persendian interpalang. Hal ini disebabkan hilangnya sebagian fungsi otot intrinsik pada tangan, penebalan syaraf ulnaris, dan adanya kekakuan pada persendian. Yang selanjutnya yaitu biomekanik. 1. Osteokinematika, mengenai gerakan dari aksis sendi dari ROM pada proksimal interpalang jari-jari tangan. PIP mempunyai dua aksis gerakan yang ditinjau dari morfologinya, termasuk artikulasio ellipsoidea dan timbul hanya bidang sagital pada gerakan fleksi dan ekstensi sendi PIP. Lingkup gerak sendi atau LGS, jika LGS ditulis menurut ISOM atau International Standard Orthopedic Measurement, ditulis seperti S 0 derajat, strip 0 derajat, strip 100 derajat. International Standard Pediatric Measurement ditulis seperti S 0 derajat sampai 0 derajat sampai 100 derajat. Gerakan sendi PIP yakni fleksi apabila sendi dapat bergerak fleksi penuh 100 derajat dan gerakan ekstensi yakni 0 derajat. Hasil pada gerakan fleksi yaitu lebih besar daripada gerakan ekstensi dikarenakan pada bentuk permukaan sendi dari sendi proksimal interpalangeal lebih kendor daripada ligamen bagian anterior metakarpal transversum profundus. Yang kedua yaitu artrokinematika. A. Sendi metakarpal dan intermetakarpal jari 2-5. Membuka dan menutup tangan serta mempertahankan lengkung tangan membutuhkan modalitas umum pada karpal dan metakarpal. Distraksi karpometakarpal. Yang pertama, penempatan tangan dan stabilisasi. Stabilitas karpal secara berurutan dengan ibu jari dan juga jari telunjuk pada satu tangan, menggenggam bagian proksimal metakarpal dengan tangan Anda yang lain. B. Gaya mobilisasi, yaitu aplikasikan traksi aksis panjang pada metakarpal. Patologi Morbus Hansen atau kusta merupakan penyakit menular yang sifatnya kronik. Mycobacterium leprae ditemukan oleh G.H. Amour Hansen pertama kalinya pada tahun 1873. Pertumbuhan Mycobacterium leprae yakni tumbuh di dalam sel dan juga mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf. Masa inkubasi atau kusta yaitu sekitar 2-6 tahun. Gejala awal penyakit kusta yaitu timbul bercak merah, perubahan warna kulit, rasa kesemutan, dan mati rasa. Etiologi Mycobacterium leprae menginfeksi melalui kontak secara langsung kulit, sistem pernafasan, serta sistem imun. Akibat dari kusta adalah kecacatan. Jika terlambatnya pada pengobatan kusta terlambat maka kecacatan yang ditimbulkan akan semakin parah. Sifat dari kuman Mycobacterium leprae yakni bersikap non-motil, berukuran panjang 1-8 mikro dan berdiameter 0,3 mikro dengan sisi paralel dan ujung yang membulat. Kusta merupakan bakteri tahan asam. Tidak dapat diukur pada medial pembuatan yang berbentuk batang garam positif, aerob, dan bersifat obligat intraseluler yang mengakibatkan kelemahan dan lesi pada sistem saraf
yang terinfeksi. Fisiologi gangguan saraf dan deformitas pada kusta, yaitu infiltrasi saraf perifer oleh Mycobacterium leprae, kemudian destruktif atau edema intranual, dan penghancuran sel sacuan oleh akson oleh CD4 plus T sel. Fungsi jangka panjang dari saraf yang terkena ditentukan oleh durasi penyakit dan tingkat kerusakan saraf pada saat diagnosis dan dimulainya terapi. Latihan pasif itu fiksasi pada area jari-jari dengan cara seperti ini. Dilakukan 8-10 kali pengulangan. Seperti ini. Posisi pasien berada di hadapan terapis, kemudian tangan diletakkan di meja, kemudian salah satu tangan terapis memegang telapak tangan dan melakukan fiksasi. Setelah itu, tangan terapis yang satunya meluruskan jari-jari dengan masing-masing 10 hitungan, atau bisa juga 8-10 hitungan secara bergantian. Tahapan ini dilakukan sampai 3 kali pengulangan. Gerakan selanjutnya yaitu resisted active exercise, adalah gerakan aktif melibatkan kontraksi otot statis maupun dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembalikan daya tahan otot. Gaya tahanan yang diberikan berasal dari luar yang berupa manual atau mekanik. Gerakannya yaitu yang pertama, posisi pasien duduk di kursi menghadap meja dengan tangan di atas meja seperti ini. Kemudian yang kedua, posisi terapis duduk di kursi menghadap ke pasien. Lalu fiksasi pada pergelangan tangan seperti ini. Fiksasi pada pergelangan tangan pasien. Dan tangan yang satunya memberi tahanan pada jari-jari dengan 8-10 kali hitungan. Seperti ini. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pasien diminta untuk menutup dan membuka jarinya. 1, 2, 3. Gerakan ini dilakukan 3-5 kali pengulangan.